Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang dapat merangsang pembungaan. Istilah fotoperiodisme digunakan untuk fenomena di mana fase perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh lama penyinaran yang diterima oleh tumbuhan tersebut. Beberapa jenis tumbuhan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lamanya penyinaran, terutama dengan kapan tumbuhan tersebut akan memasuki fase generatifnya, misalnya pembungaan. Klasifikasi fotoperiodisme. Ada 4 macam fotoperiodisme, yaitu 1. Tumbuhan hari panjang atau long day plants. 2. Tumbuhan hari pendek atau short day plants. 3. Tumbuhan hari sedang intermediate plants. 4. Tumbuhan hari netral atau day neutral plants. Tumbuhan hari panjang atau long day plants. Tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran lebih dari 12 jam, antara 14 sampai 16 jam sehari. Tumbuhan ini biasanya berbunga di belahan bumi utara selama akhir musim semi atau awal musim panas, sebagai masa dengan panjang hari yang lebih panjang. Contohnya, kacang kapri, lobak, gandum, dan selada. Berikut beberapa gambar contoh dari tumbuhan hari panjang atau long day plants. Ada lobak dan juga ada selada. Yang kedua adalah tumbuhan hari pendek atau short day plants. Tumbuhan hari pendek merupakan tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam sehari. Tumbuhan hari pendek ini memiliki variasi untuk setiap jenis dan varietasnya. Selain dipengaruhi oleh faktor penyinaran, tumbuhan hari pendek juga dipengaruhi oleh faktor temperatur. Beberapa contoh dari tumbuhan hari pendek adalah bunga serunai, kopi, stroberi, dan tembakau. Tumbuhan hari sedang atau intermediate day plants. Tumbuhan hari sedang, tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam dalam sehari. Contohnya ada tebu dan juga kacang. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan hari netral atau day neutral plant. Tumbuhan hari netral yaitu tumbuhan yang tidak responsif terhadap panjang hari untuk pembungaannya. Tumbuhan ini lebih dipengaruhi oleh faktor usia, contohnya mentimun, padi, kapas, dan mawar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai embryogenesis. Proses embryogenesis adalah rangkaian yang terjadi sesaat setelah terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Proses embryogenesis meliputi fase cleavage atau pembelahan, zigot, fase morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi sel. Tahapan cleavage terjadi selama zigot di saluran oviduk menuju endometrium. Saat masuk tahapan blastula, zigot siap berimplantasi di dinding endometrium. Fase cleavage. Pada fase ini, sel telur akan dipisahkan menjadi dua belahan yang berbeda, yaitu animal hemisphere dan vegetal hemisphere, akibat kandungan sitoplasma yang tidak menyebar merata dan dipisahkan oleh Gray-Grayson. Animal hemisphere ini akan terfertilisasi oleh sperma dan akan tampak lebih gelap dibandingkan dengan vegetal hemisphere. Pada gambar tersebut, bagian yang berwarna abu-abu menunjukkan animal hemisphere, sedangkan bagian yang berwarna kuning menunjukkan vegetal hemisphere. Fase cleavage merupakan pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Pada tahap 16 blastomer disebut dengan tahapan cleavage atau pembelahan. Pembelahan zigot 2 dan 4 blastomer terjadi pada sumbu anterior dan posterior, sedangkan pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu ventral dan dorsal. Pembelahan ini berlangsung cepat, namun tidak menambah ukuran zigot. Pada tahap pembelahan ini, zigot masih diselubungi oleh zona pellucida.
Yang kedua adalah fase morula. Terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pelusida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64. Pembelahan terus berlangsung sepanjang saluran oviduk. Fase yang selanjutnya adalah fase blastula. Setelah 4-5 hari, zigot akan berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju ke vegetal pore yang sehingga terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut dengan blastohole. Pada tahapan ini menghasilkan yang namanya blastosit. Kemudian, pada hari ke-6 atau 7 setelah fertilisasi, blastosit ini siap untuk berimplantasi ke dalam dinding endometrium atau dinding rahim atau dinding uterus. Waktu yang dibutuhkan untuk proses implantasi blastosit ke dalam dinding endometrium ini sangat singkat. Proses yang terjadi selanjutnya adalah lapisan zona pelusida akan melebur. Kemudian, blastosit akan melakukan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium untuk memudahkannya menempel di dinding tersebut. Nah, sel blastosis akan mendapatkan makanan dari pembuluh darah pada dinding endometrium yang terjadi pada hari ke-7 setelah implantasi. Kemudian, sel-sel trofoblast pada tepi zigot akan berinvaginasi ke dinding basal uterus untuk memperkokoh kedudukan zigot di dinding uterus. Fase grastula. Setelah blastosit berimplantasi, sel-sel trofoblast dan blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yaitu hipoblast, epiblast, dan trofoblast. Selanjutnya, zigot memasuki fase grastula dengan terbentuknya rongga grastokol akibat involusi atau pelekukan bibir dorsal blastopore ke bagian dalam rongga blastokol. Involusi tersebut mengakibatkan terbentuknya rongga grastokol atau arkenteron. Rongga arkenteron kelak akan menjadi saluran pencernaan. Bibir dorsal tempat involusi tersebut membentuk blatoporus yang kelak akan menjadi anus. Involusi sel-sel bibir dorsal ini akan terus mendesak rongga blastokol menjadi lebih sempit dan terbentuklah 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan epiblast, hipoblast, dan trofoblast berekspansi di dinding endometrium. Hasil ekspansi tersebut membentuk rongga amnion yang berasal dari epiblast dan trofoblast, kantong Wilczak dari hipoblast, sel-sel chorion dari trofoblast, sel-sel mesoderm ekstra embrionik dari epiblast, lapisan embrionik dari epiblast, serta kantong allantois. Semua hasil ekspansi tersebut memiliki peranan melindungi embrio dan memberi makanan pada embrio. Tiga lapisan embrionik akan berdiferensiasi menjadi sel yang lebih spesifik dengan fungsi tertentu. Diperkirakan sejak dari sel telur, sudah ada pemetaan nasib kelak akan menjadi bagian apa. Vegetal pore yang berada di bagian bawah telur akan menjadi bagian belakang embrio. Animal pore yang terdapat di bagian atas akan menjadi bagian depan embrio. Selain adanya pemetaan nasib dari embrio, pada proses embriogenesis juga terjadi induksi diferensiasi sel pada fase gastrula. Induksi pada fase embriogenesis terjadi karena adanya zat induktor berupa materi genetik RNA atau yang bisa disebut ribonucleic acid dalam sel embrio yang akan menginduksi terjadinya perlakukan dan migrasi sel. Bibir dorsal dan ujung dari arketeron terus bermigrasi dan menginduksi ekstoderm yang berada di atas membentuk notochord somit pronevos atau bakal otak dan bagian ekor. Lapisan ekstoderm yang mendesak rongga gastroel akan menebal membentuk neural plate. Migrasi sel-sel mesoderm mendesak lapisan ekstoderm tersebut melekuk ke bagian dalam. Lekukan tersebut membentuk neural fold. Neural fold terus melekuk membentuk rongga yang tertutup disebut sebagai neural tube yang terpisah dari ekstoderm. Antara neural tube dan ekstoderm terbentuk neural crest. Sel-sel mesoderm terus bermigrasi membentuk notochord somit dan rongga di mesoderm. Sedangkan lapisan ekstoderm
Sedangkan lapisan ektoderm bermigrasi terus membentuk arketeron dan yolk stalk.